Nah, kalau memang tidak bisa dikerjakan, ngapain Tuhanmu ngajarin itu? Kan sia-sia mubazir gitu loh. Ya Capek-capek kita turun kan ke dunia berusaha. ngajarin, tahu-tahu ajarannya nggak bisa diikuti. Buang-buang tenaga. Pertanyaanku, bisa nggak diikuti? Bukan kau berusaha, bisa nggak Oh, diikuti? Bisa nggak kalau ajaran di- itu diikuti? Bisa. Kalau di zaman itu ya bisa. Di zaman itu karena Siapa yang ikuti? kita Siapa? kan Contoh, tidak lahir di zaman sebutkan itu. satu murid. Siapa murid Yesus yang menjalan kayak gitu? Yang apabila dipinjam duit kepadanya dia nggak nolak langsung kasih. Siapa? Kalau Nabi Muhammad gini ajarannya, buat perempuan, ya, gini sedekahlah, sanggup. Lah, apa sedekah? Sedekah nggak mesti harus 100.000. Kecuali Nabi Muhammad bilang, perempuan sedekahlah setiap hari 1 miliar. Ah, itu baru nggak mungkin dikerjakan. Kalau sedekah itu 1.000 boleh, 2.000 boleh, nggak berat. Nah, kemudian yang laki-laki, pergilah kalian Jumat. Apa sulitnya Jumat? Sholat Jumat. Nggak membebankan ajaran Islam itu. Ajaran di agama kalian katanya ajaran kasih, tapi kalian disuruh mati pikul salib. Kalian bilang, kami kan manusia nggak mampu. Kalau gitu ngapain Yesus ngomong kayak gitu? Nggak bisa dilakukan ajarannya. Kan begitu, dekku. Makanya aku bilang kalian anti Kristus. Udahlah kalian nggak ngakui dia sebagai manusia. Kalian nggak ngikutin ajarannya pula. Cuman manis di bibir aja, gilirannya rohani aja kalian ikuti. Iya, kami ikuti yang rohani, Uni. Itu namanya ajaran lip service. Tahu Cublek tahu ajaran maksud lip service nggak? Lip service itu terdengar indah di lidah, di bibir tuh kayak terdengar indah gitu. Tapi pas diaktualisasikan tidak mungkin bisa dilakukan. Di Islam mana ajaran yang tidak? Tunjukkan satu ajaran di Islam dari Nabi Muhammad yang mustahil bisa dilakukan. Karena Coba di Islam tunjukkan. mengajarkan perbudakan. Mana Makanya coba tidak dalilnya? Perbudakanlah orang. Yang mengajarkan perbudakan Apa tuh justru ajaran kalian di perbudakan? Kristen. Nih, aku tunjukkan kau ajaran perbudakan di dalam kitab kau nih. Ah, kau kalau sama aku kayak gini-gini. Coba aku minta data ya. Di mana Nabi Ajaran Muhammad perbudakan perbudaklah apa orang dalam lain. Islam ajaran perbudakan itu? Oke. Ya makanya kita minta data. Aku pernah Nah, kalau dengar. ajaran enggak, bukan pernah dengar. Aku minta data. Kalau ajaran tuh di Al-Qur'an, di hadis. Jangan kau pernah dengar siapa kau? Mama Oke, Gufron oke. kau dengar. Oke, aku Aku minta jelaskan. data ya. Nggak ada, aku minta data. Apa yang mau kau jelaskan? Kalau menjelaskan itu datanya yang mau dijelaskan. Data nggak ada, mau menjelaskan apa kau, Oh, Dek? tunggu sebentar, kita mau bicara. Saya Data kasih dulu, minta baru data. Anda ngomong, Data Bang. dulu. Data dulu baru ngomong. Data Bukan dulu. ngomong dulu data nggak ada. Nah, repot Oke. kalau ngomong dulu Apa data menjelaskan? gimana? Bagaimana sekarang saya mau ngomong sedangkan Anda bicara? Saya Bagaimana minta itu nanya, data. Bang, bukan jelaskan, Bang. Masa menjelaskan bagaimana? Bagaimana itu Ini nanya? saya jelaskan. Ini saya Ini jelaskan. anak sekolah, Bang, ini. Iya, gini loh, yang kamu jelaskan itu data. Kalau saya mau menjelaskan ada nih. Paulus mengajarkan hamba-hamba tunduklah kepada majikan dengan Ya, rasa ini. takut yang bukan. Ini artinya Paulus Muhammad mengajarkan bahwa budak jadilah budak. menyunahkan untuk menikahi Datanya wanita. mana? Data dulu, data dulu. Jangan Itu ngomong dulu. menikahi budak, itu memerdekakan budak. Perempuan kalau budak dinikahi merdeka langsung. Kopla itu bukan memperbudak tapi menikahi budak. Artinya memerdekakan budak. Nah, sekarang ke dalam kitabmu, hamba-hamba, tunduklah, patuhlah kepada majikan walaupun bengis. Pertanyaanku, ini kalau seandainya kau jadi budak, disodok belakangmu, boleh nggak ngelawan? Hah? Ayo, Boleh nggak jawab, ngelawan Cublek. kata Paulus? Ayo Cublek, jawab, Cublek, jawab. Jangan menjelaskan, Yang tergantung itu Yesus, Dek. Kok tergantung pula? Yang tergantung tuh Yesus. Nih, baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hai Cublek. Hai Cublek, kalau kau jadi budak. Hai Cublek hamba-hamba. Tunduklah dengan patuh, dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan beramah, tetapi juga kepada yang bengis. Menurut Tuhanmu kasih kurnialah namanya kalau kau menderita. Nah, makanya aku tanya, berdasarkan 1 Petrus pasal 2 nomor 18, kalau kau jadi budak di belakang pantatmu, boleh nggak kau ngelawan? Boleh. Tergantung. Gantung lah. Antikris. Boleh. Boleh. Anti Antikristus. Antikristus, anti Paulus nih. Padahal Paulus bilang gini loh. Padahal si Paulus ngajarin gini loh. Hai hamba-hamba, tunduklah, perintah lo itu, komando lo itu. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, Cublek. Bukan saja kepada yang baik, Cublek. Bukan saja kepada baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kau disuruh tunduk, Cublek. Pertanyaannya, Cublek,
karena kau disuruh tunduk, Tunduk disodok pantatmu, itu nggak mau kau, patuh. berarti Itu kau sudah bukan, melanggar. itu Ya patuh. dianiaya, bukan tunduk. Makanya, loh, Oh, tengok nih, beda. patuhlah kepada majikanmu dengan rasa takut. Nih, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja yang baik dan peramah, tapi juga yang bengis. Majikan bengis kau tahu, disodoknya pantatmu, bengis itu. Oh, itu, Boleh kau melawan itu bukan majikan yang tunduk. bengis itu? Itu dianiaya. Nah, tunduk itu nggak bisa melawan. Iya, memang itu dianiaya. Pertanyaannya, kalau kau dianiaya, boleh nggak kau melawan? Nggak boleh. Nggak itu, nggak kok. Antikristus kawan-kawan Kristen ini semuanya. Ya, dan bahkan di kitab nih, udah Cublek. Sekarang Cublek gini aja lah Cublek ya. Bisa nggak Uni minta tolong sama Cublek? Bisa? Nggak Uni jujur nih, bisa nggak? Tolong apa itu? Bisa jujur? Jujur. Iya, silahkan. Jujur, Uni cuma mau dari tadi apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, tunduk kepada majikan yang bengis, orang minta jalan 1 mil kita ajak 2 mil, barang siapa yang meminta punyamu berikan, barang siapa yang meminjam kepadamu berikan, ya, barang siapa yang tidak membenci bapaknya ibunya nggak bisa jadi pengikut dia. Pertanyaan saya, secara naluri itu bisa nggak diikuti zaman sekarang ini? Kalau di Normalnya zaman manusia. sekarang tidak bisa. Tidak bisa. Oh, ya sudah, itu jujur, keren. Saya cuma butuh kejujuran kamu aja. Dari situ kamu sudah menunjukkan bahwa artinya gini ajaran ya, dalam Uni. kitabmu tidak Artinya relevan. ajaran kasih itu bullshit ya. Itu terbukti Iya, tidak ada satu tidak relevan. pun hukum positif di dunia ini, di negara manapun yang mengimplementasikan ajaran itu. Sebuah ajaran yang nggak Tapi bisa setidaknya saya apresiasi diimplementasikan dia. di dalam hukum positif itu bullshit, omong kosong itu. Ya, Iya, bullshit intinya itu, saya omong sangat kosong itu. saya masih sangat apresiasi Cublek karena Karena secara gini, jujur Kak. dia katakan tadi, nggak usah dijelasin Bre. Gini, penjelasan itu kalau diminta baru jelaskan. Saya kan cuman bertanya secara jujur menurut kamu seperti apa, dan alhamdulillah saya suka dengan kamu karena kamu jujur. Kita ini punya naluri. Ajaran yang benar itu adalah ajaran yang sejalan dengan nalar, sejalan dengan akal, sejalan dengan hati nurani. Kalau ada ajaran yang bertentangan dengan naluri, bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan akal sehat, curigalah bahwa itu bukan dari Tuhan tapi dari setan. Karena setan tidak menginginkan kita mengikuti naluri akal kita. Setan pengen kita melangkahi akal kita. Setan pengen kita melangkahi hati nurani. Makanya ada istilah psikopat itu adalah orang-orang yang sudah kehilangan empati. Makanya ada yang namanya ODGJ, orang-orang yang sudah tidak ada akal. Makanya ada orang-orang yang sudah ke binatang-binatangan, jiwanya sudah lagi bukan manusia, nalurianya. Coba kamu bilang naluri manusia itu makan nasi, tiba-tiba ada manusia makan batu, normal nggak? Enggak. Maka ajaran Islam itu sesuai dengan naluri manusia, sesuai dengan hati dan akal. Tapi di Kristen diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan zaman ini gitu. Buat apa Yesus berkata seperti itu sementara tidak bisa diikuti? Nah, makanya Cublek silakan jadi Kristen. Saya tidak pernah maksa orang untuk berpindah keyakinan, tapi berpikirlah, Betul. apakah iya ini ajaran Tuhan atau jangan-jangan ini adalah ajaran manusia untuk mengontrol manusia yang rendah dengan memerintahkan budak supaya tunduk. Bayangkan ya, secara sepanjang sejarah Kristen itu masuk wilayah politik, crowd of Karena control gini, itu jelas Kak. sekali. Agama itu kalau menurutku ya, itu bukan pilihan kita. Lah, Bukan pilihan. Oh iya. Kok bisa Kalau gitu? menurut, ya, karena kita dilahirkan di kalangan Nasrani. Saya kalau dilahirkan di kalangan Muslim, mungkin agama saya nggak mungkin Nasrani. Agama saya enggak, mungkin sebaliknya. salah. Gimana Bentar. penjelasannya? Nabi Muhammad telah menyampaikan itu kepada kami 1400 tahun lalu. Kata Rasulullah begini, pada dasarnya anak-anak kecil itu lahir fitrahnya aslam atau muslim atau tunduk dan patuh, ya. Tetapi kemudian orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Oke, kita ambil kamu contohnya ya, Dek. Ya. Adindaku ini lahir di rahim seorang wanita Kristen, dapat Kristen dari orang tua, menikmati kekristenan dari orang tua. Iya, Tapi iya. kamu kan tidak sakit jiwa, Dek. Kamu punya akal, kamu punya hati nurani. Ada fase di mana namanya pencarian jati diri di usia biasanya itu 20, 25 sampai 30. Pada saat itu para pria yang beranjak dalam dunia psikologi, saya belajar
psikologis karena saya ambil prodi pendidikan agama Islam, lebih banyak belajar psikologis. Ada fase namanya dari remaja ke dewasa, dewasa ke menjelang ke usia 40. Maka manusia semakin berpikir di usia 20 sampai 30 tuh makin berpikir dia. Kalau begini beginikah? Rasio bermain di situ. Cuma kan kita sejak kecil Apakah sudah iya, didoktrin. apakah tidak? Dari kecil sudah didoktrin. Ya, terus kamu udah sadar kamu didoktrin, kenapa kamu mau didoktrin, adikku sayang? Sama aja, Uni juga sama aja. Kalau misalkan Uni terlahir Tidak, dari... saya bisa buktikan saya bukan doktrin. Iya, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan agama saya. Contoh, kalau ditanya kenapa kau percaya Rifa kalau Allah Tuhan, bukan karena kata nenek saya, tapi karena pencarian saya. Contoh, pertama saya baca dulu Al-Quran, ya kan? Nih, di Al-Quran tertulis bahwa Allah adalah Tuhan. Nah, ini kan baru klaim ya. Maka saya harus bisa membuktikan bahwa kitab yang saya pegang ini suci. Kenapa saya katakan kitab saya suci? Ternyata di dalam Al-Quran dijawab. Bentar dulu deh, nanti saya kalau diskusi santai, kita santai. Oke? Silahkan. Kalau Al-Quran ini parameter kesuciannya bukan dari kamu, bukan dari saya, bukan dari Ustadz Abdul Somad, bukan dari Nabi Muhammad. Karena kalau suci menurut Nabi Muhammad itu subjektif. Tapi Al-Quran itu suci menurut dia. Betul. Al-Quran yang bilang dia suci. Dalilnya mana? Surah An-Nisa 82. Ya. Dalam surah An-Nisa 82 kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan kasiran. Kalau seandainya ini tidak datang dari Allah, bukan dari sisi Allah, tentu banyak kontradiksi di dalamnya. Maka kalian umat Kristen yang ingin menggugurkan bahwa Al-Quran kitab suci, buktikan saja bahwa Al-Quran ada kontradiksi di dalamnya secara ilmiah. Nah, saya tidak perlu jauh-jauh ya, saya tidak perlu jauh-jauh. Banyak orang yang mencoba membuktikan bahwa Al-Quran kontradiksi, tapi itu datang dari orang-orang yang tidak ilmiah, tidak mengerti bahasa Arab, dan tidak mengerti konteks bahasa Arab. Tidak ada secara eksplisit itu tertulis kontradiksi, itu tidak ada. 1400 tahun orientalis sudah mempelajari Al-Quran. Bahkan kamu tahu tidak, ada namanya salah satu tokoh orang Jepang bernama Izutsu Toshihiko. Dia bukan beragama Islam, dia mengkaji Islam dan Al-Quran, bahkan dia menerjemahkan Al-Quran. Apa dia sudah menemukan? Objektif, kalau dia menemukan kontradiksi objektif loh, karena dia bukan orang Islam. Nah, ada tidak scholar yang terkenal karena sastra bahasa Arabnya, karena terkenal ilmu lugonya, pernah membuktikan Al-Quran itu kontradiksi? Silakan ajukan nama. Kecuali dari orang-orang yang benci Islam, banyak yang ngaku-ngaku kontradiksi. Itu sama aja ke konten-konten lain. Yang kedua, itu baru satu ya dek ya. Yang kedua, kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin misli. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran ini datang dari Allah, buat semisal yang namanya buatan manusia pasti bisa ditiru. Masa buatan Nabi Muhammad nggak bisa ditiru? Dia juga nggak pernah kuliah, dia ummi lagi. Masa nggak bisa ditiru? 1400 tahun ada nggak apokrifa Al-Quran? Nggak ada. Yang ketiga dek, tadi yang pertama tidak ada kontradiksi, yang kedua itu tidak bisa ditiru. Yang selanjutnya apa? Dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang turunkan, kami yang jaga. Coba kamu buktikan kepada saya secara ilmiah, secara akademik, menurut para scholar, ada tidak Al-Quran terbukti terdistorsi? Ayat ditambahkan, ayat dikurangkan, ayat hilang, ayat dimasukkan. Ada tidak? Itu tiga dek. Yang keempat, yang terakhir nih. Di dalam Al-Quran dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Coba ada tidak umat Islam yang bertengkar tentang ayat ini nggak jelas, ayat ini jelas. Coba kalau tafsiran memang, tapi tafsiran itu bukan berarti dia mengatakan ini nggak jelas ayatnya. Ada nggak? Bahkan sudah ada ayat mutasyabihat di dalam pun tidak ada umat Islam satu sama lain bertengkar di Mekah itu ketika mereka berkumpul semua pakai bahasa Arab. Ada yang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Afrika. Ketika imamnya satu orang cuman bahasa Arab, baca Al-Quran, nggak ada yang gontok-gontokan. Salah kau tuh, persiapa kau baca. Ini bukti bahwa Al-Quran layak dikatakan kitab suci. Baca dalam teori kebenaran. Sebentar, wait a minute. Saya sedikit. Saya bandingkan nih. Nah, anehnya, menariknya apa sayangku, adikku yang kucintai karena Allah? Justru syarat Al-Quran menjadi kitab suci ini ditentang semua sama kitabmu. Al-Quran tidak ada kontradiksi. Dr. Bar Ehrman membuktikan Bible isinya rata-rata kontradiksi. Bahkan Yonatan Purnomo kemarin terjemahan itu 6.000 kesalahan terjemah. Distorsi namanya itu. Bahkan scholar kalian mengakui ada ayat yang ditambal sulam.
Ayat 1 Yohanes pasal 57 tuh. Ayat tambahan sisipan. Kitab Nabi Edo hilang, tidak ada. Bahkan kanonnya pun beda-beda. Katolik kanonnya 72, Protestan kanonnya 66, Ortodok 83. Bahkan kitabnya aja, jangankan ayat loh, kitabnya aja beda-beda kan. Kalian distorsi namanya itu. Lanjut. Kitab kalian dari dulu tuh banyak apokrifa. Coba mungkin kamu bisa lihat lebih banyak apokrifa daripada Injil sinoptik loh. Berapa jumlah apokrifa? Injil Thomas, Injil Maria, Injil ini, Injil itu, Injil Barnabas. Artinya kitabmu bisa ditiru karena itu buatan manusia. Yang selanjutnya apa? Tidak terjaga kitabmu, distorsi. Bisa ditiru kitabmu, apokrifa. Kontradiksi kitabmu. Apalagi itu dari saya tadi yang saya semua kontra dengan Al-Qur'an ini. Bahkan Al-Quran bisa dikatakan suci karena dia memiliki spesifik karakter yang berbeda dari kitab lainnya. Jadi 4 tadi itu nggak ada dimiliki kitab lain. Ditambah satu lagi deh, yang menjadi luar biasa. Hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang bisa dihafalkan isinya. Satu kitab oleh bahkan anak yang otaknya rusak sekalipun seperti Najah itu, hafiz Quran itu. Anak buta, anak tuli mampu menghafalkan Al-Quran. Bayangkan. Nah, itu tanda kalau kitab ini bukan kitab sembarangan. Berbeda. Terbukti kitab suci, sudah terbukti benar, pasti isinya benar. Maka Tuhan yang diperkenalkan oleh kitab yang terbukti benar ini, maka pasti Tuhan yang benar. Makanya saya beriman bukan karena mama saya, tapi karena saya mencari tahu dan membuktikan kebenaran Al-Quran saya. Nah, kalau kita uji balik, kita balik uji. Apa alasan kamu mengatakan Bible kitab suci? Satu saja, spesifik, yang berbeda dengan yang lain. Silakan. Kalau enggak berarti enggak ada bedanya dengan kitab porno atau kitab-kitab lainnya. Karena saya pribadi diajarkan dari kecil ya begitu, harus patuh. Itu, aduh dek, kamu masih kecil sekarang. Ya, makanya saya harus banyak belajar mungkin sekarang. Belajarlah dindaku yang kucintai. Nggak apa-apa, jadilah Kristen dulu. Masya Allah, pengakuan seperti ini aja tuh udah keren. Apa? Al-Quran saya belum Nggak, pernah pengakuan mempelajari. Gini. Jadi saya nggak bisa memperbandingkan mana yang suci, begitu. Pelajari Bible itu kenapa dia pelajari di Bible antara Anda kita dulu. berdua, ya Bible dulu Ya. pelajari. Makanya saya bilang di antara kita berdua ini, hari ini, detik ini, saya beriman dengan pembuktian analisa rasional, akademik, ilmiah. Anda beriman karena Anda kena doktrin. Maka pertanyaannya, mana yang ya maksudnya yang tidak perlu gitu. Kayak saya mau pakai kata diksi-diksi yang ini, kamu orang baik, kamu orang santun, kamu lahir dari rahim Kristen, kamu berhak mendapatkan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Itulah kenapa saya kuliah, adekku. Saya kuliah tuh bukan untuk jadi seseorang, tapi untuk kalian. Saya lihat kalian banyak sekali kesalahan dalam memahami konteks itu. Yang kalian jelas saya dari kecil sampai saya menikah, saya diajarkan apa yang dilakukan keluarga saya dan kedua orang tua saya. Itu makanya saya tidak pernah belajar yang lain. Izin menambahkan sedikit tuh nih, mungkin buat Bang Cublek. Silakan. Ya Bang Cublek, mungkin sedikit aja nih buat abang sebelum dilanjutkan sama Uni Rifa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan itu menciptakan manusia itu lengkap dengan hak prerogatif untuk memutuskan atas dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu lengkap dengan kehendak bebas atau free will. Kita punya otak, kita punya akal, kita punya hati nurani. Maka pelajari sesuatu, pahami sesuatu dengan baik, dengan cermat. Insya Allah abang akan menemukan kebenaran. Amin. Oke, terima kasih. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, bantu tap-tap layar, bantu share-share. Buat yang belum follow, silakan follow akun Uni Rifa, akun saya, akun Bang Ben. Terima kasih. Lanjut nih. Terima kasih Uni. Aku turun dulu ya. Makanya Lanjut, Cublek, Cublek. Cublek. Oh belum. Bentar Cublek, bentar. Gini Cublek. Bahkan Cublek ya, kami umat Islam ini sendiri Cublek, Rasulullah tuh sudah bilang, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Makanya dikatakan surga itu pilihan. Kita yang memilih mau masuk surga atau enggak. Allah sudah kasih akal, Allah sudah kasih hati. Kenapa nggak dipakai?
Akal nggak bayar kayak token listrik, pulsa kita bayar. Akal gratis dari Tuhan. Yang membedakan kita dengan hewan kan akal dan hati nurani. Hewan itu punya insting, bukan hati nurani. Dia punya insting, dia tidak berakal. Walaupun ada salah satu jenis kera yang hampir dekat dengan manusia, ya. Nah, tapi bukan berarti dia seperti kita kognitifnya. Nah, ketika Anda ini barusan itu sebenarnya sudah memotong membuka sumbatan tadi itu, Masya Allah. Bagi saya itu sudah membuka sumbatan itu tuh. Kalau Anda lanjutkan, saya insya Allah yakin Anda akan menemukan kebenaran menurut perspektif Anda yang benar, maksudnya menurut perspektif benar yang universal, insya Allah. Tapi kalau Anda cari, karena kebenaran itu dicari kan, ilmu itu kan nggak datang, uang kan nggak datang sendiri, tapi dicari. Silakan ambil yang Tuhan berikan kepada Anda. Sudah Tuhan siapkan, Anda tinggal ambil. Mungkin itu. Mohon maaf kalau dari tadi diksi kami agak sedikit keras ya, karena kami ini sering menghadapi teman-teman Kristen yang tidak seramah Anda. Ya. Siap. Kalau saya memang saya Cublek, mungkin kamu tidak percaya tapi terserah ya. Saya tuh Karena ibu rumah tangga 3 tahun silam, 6 tahun silam. Saya sebenarnya agnostis dan saya masuk ke room Islam, agnostik. Iya. Saya masuk ke room ya kalian ini. Saya pengen belajar juga dan saya pengen memperbandingkan dari situ. Silakan bandingkan. Iya Bang. Kalau kita membandingkan, saya membandingkan teks ya Bang Ben, lanjut Bang Ben. Dikit ya, memang harus dibandingkan Bang. Jadi ketika sebuah kebenaran itu diklaim di depan umum, berarti dia harus diuji, termasuk dibandingkan dengan klaim kebenaran yang lain. Karena itulah teman-teman yang sering berdiri di Komal itu melakukan itu Bang. Karena semua yang sudah diklaim di depan umum berarti dia siap untuk diuji, itu Bang. Insya Allah teman-teman yang ada di sini siap untuk diuji, untuk diperbandingkan dengan klaim kebenaran yang lain. Silakan Bang. Karena gimana ya, menurut saya pernah sedikit, tapi cuma sedikit ya, mau belajar. Saya pernah belajar agama Hindu juga, pernah sedikit belajar agama Islam juga. Dan di situ apa mungkin saya salah salah itu kali ya, salah belajar. Yang saya temui itu banyak yang ujaran kebencian semua di situ. Makanya saya nggak terus lanjut belajar. Gini Bang ya, izin ya. Jadi misalnya kalau di Quran ada beberapa ayat yang orang bilang ayat pedang, itu bukan perintah Bang. Jadi itu menceritakan kejadian saat dulu ada perang. Seperti ini loh, saat ada perang. Misalnya kayak At-Taubah. At-Taubah itu kalau kita lihat asbabul nuzulnya, itu menceritakan tentang perang. Jadi saat itu kaum kafir Quraisy yang punya perjanjian damai, itu dia tahu bahwasanya umat muslim itu pada saat bulan-bulan suci, beberapa bulan yang disucikan, itu tidak akan mau berperang, tidak akan mau berkonfrontasi dengan siapapun untuk menghormati bulan yang disucikan. Nah itu diketahui oleh mereka, dan mereka mencoba untuk menyerang dan merusak perjanjian damai itu pada saat bulan yang dimana umat muslim itu tidak mau untuk berperang, tidak mau berkonfrontasi. Akhirnya turunlah surat itu memerintahkan, nggak apa-apa, meskipun bulan suci, meskipun bulan yang disucikan, jika kamu diserang, lawan, dibolehkan. Itu salah satu contohnya Bang. Ya baik, saya sedikit mengerti tentang penjelasan Bang, siapa ini, Arfra ya. Oke. Intinya gini loh, Cublek. Kebenaran itu seimbang. Kamu sepakat nggak? Kebenaran seimbang. Iya. Contoh gini, ketika anakmu ya dijahatin sama orang lain, benar tidak? Ketika kamu, paham? Nah, Islam tuh ngajarkan begitu, keseimbangan atau keadilan. Jadi nggak ada istilahnya di Islam orang jahat diberikan tempat
dan korban dibiarkan begitu saja. Islam itu rahmatan lil alamin, maksudnya baik korban baik pelaku mendapatkan apa yang dilakukan. Nggak ada ceritanya seperti Kristen, orang jahat diampuni, korban keluarga dihajar, nggak ada gitu. Itu namanya justru ketidakadilan, itu namanya kezaliman. Tanam, dia yang menuai begitu kan? Iya, memang seperti itu di mana-mana, iya. Ya kalau dibalik, kalau di Kristen kan dibalik. Kamu yang berbuat jahat, Tuhan yang menanggung. Iya, iya. Jadi kamu diajarkan tidak bertanggung jawab. Ya kalau boleh jujur ya. Iya, karena bagaimana kamu diajarkan bertanggung jawab, orang kamu yang berbuat dosa, orang yang nanggung kok. Oke, mungkin kita sapa tamu dulu nih ya. Oke, Pak Kusyanto Prasetyo, selamat malam. Pak Kusyanto Prasetyo, selamat malam. Assalamualaikum. Gak ada respon, di sini saya turunkan Pak ya. Buat teman-teman Kristen yang mau bertanya atau mau berdialog, silakan tekan multi ya. Minta permintaan naik ke atas. Oke, malam Pak Warlen. Islam Kristen Pak Warlen? Islam. Oh Islam, oke Bang, siap. Ada yang mau disampaikan? Pak Warlen? Iya. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Ada sih. Apa itu? Coba silakan. Iya, Pak Warlen. Iya. Iya, host. Atau mungkin yang mau Anda sampaikan sudah kami wakilkan sedari tadi. Ntar dulu host, lagi ini host. Bentar. Oh, ya. Ya, buat teman-teman Kristen yang ada di bawah yang pengen bertanya silahkan naik tekan multi, atau pengen berdiskusi silahkan ya tekan multi naik ke atas. Ya, buat teman-teman yang udah support, makasih banyak, kalian luar biasa. Ya. Bantu tap-tap layar teman-teman, bantu tap-tap layar, bantu share, silahkan dibantu-bantu buat share. Buat yang belum follow silahkan follow akun Kata Bible 03. Silahkan juga follow akun Uniriva, narasumber kita. Follow juga akunnya Bang Ben Abraham, sahabat saya. Makasih teman-teman. Wah, si Cublek turun ini Uni. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan. Ya, ini teman-teman Kristen coba typing 1. Ya, mudah-mudahan sadar lah ya, dari agnostik dia kembali kepada fitrah. Dikit ya. Tadi saya juga dengar ya yang katanya Mesias itu adalah Tuhan. Wah, ini perlu diluruskan ini. Kacau ini kalau ada mengatakan Mesias itu Tuhan. Jadi dari diksinya ya, dari kata Mosiah. Mosiah itu dari kata masyah yang artinya diusap atau diurap. Itu ada kata Mesiah atau Mosiah atau kalian bilang Kristo. Itu artinya orang yang diurapi. Semua yang bergelar Mesias itu pasti bukan Tuhan. Nanti bisa minta tolong Bang Iqbal bacain Bang Iqbal Mazmur 2 nomor 2. Nah, di situ jelas dikatakan raja-raja dunia bersiap-siap menentang Tuhan dan Mesiasnya. Jadi justru ketika Yeshua ben Miriam atau Jesus Christ itu digelari sebagai Mesias, fix itu artinya dia pasti bukan Tuhan. Karena Mesias itu adalah gelar untuk manusia, bukan gelar untuk Tuhan. Ya, betul, itu betul, aja. betul. Makasih. Nih saya tampilkan ayat yang diminta sama Bang Ben tadi. Nih. Silakan Bang Ben. Itu kan jelas ya. Melawan Tuhan dan Mesiasnya. Jadi Mesias itu pasti bukan Tuhan kan guys ya. Dari artinya dengan Mantap. dia digelari Mesias sebagai Kristus, seperti dia pasti bukan Tuhan. Siap, mantap Bang Ben. Oke, buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, tekan 1 jika Anda Kristen pengen bertanya atau pengen berdialog, silakan. Ini siapa? Sagil. Ini dari tadi. Coba. Ini ya, minta typing tekan 1 tadi. Halo Pak Sagil, selamat malam. Selamat malam.
Ya, Kristen bang. Islam. Oh Islam. Oh saya pikir Kristen, sorry. Oh yaudah, ada mau disampaikan bang? Enggak, turin aja dan mantau aja. Oke siap, makasih bang ya. Syukron bang Aldin, masya Allah. Oke bang Sagil, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, mana Kristennya ini lagi? Ada nggak? Ntar saya naikin satu-satu coba ya. Tekan satu, tekan satu. Jadi saya tahu yang mana Kristen. Teman-teman Islam mungkin bisa menyimak dulu. Ntar dulu ya. Teman-teman Islam belum kita naikin karena narasumber kita di atas sudah cukup. Ada Unirifa, ada Bang Ben, ada saya sendiri bisa menjadi narasumber. Insya Allah. Aduh, sebentar. Ahu antewal BHN 2%. Mana nih? Wah ini yang minta Islam semua, ini gimana dong? Disapa dulu aja nih tamunya. Ya, ulat bulu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bang? Iya, saya Islam. Oke, siapa yang mau disampaikan bang ulat bulu? Mungkin sambil menunggu teman-teman Kristen. Silakan. Ya, sebenarnya saya mau bertanya ke Kristen. Kalau boleh, saya jadikan ini tempat bertanya. Oke, nanti kita kalau ada Kristennya di atas, nanti kalau abang mau bertanya nanti abang typing aja di bawah atau tekan multi lagi. Nanti saya naikin ya. Makasih bang ulat bulu. Assalamualaikum. Izin saya turunkan bang ya. Kita kasih kursinya buat teman-teman Kristen. Biar penuh Kristen sini nggak apa-apa teman-teman. Ya. Makasih bang ulat bulu. Assalamualaikum. Salam. Ya silakan Ten, naik Ten. Wah, nah Ten. Atau Uni Rifa mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Uni. Iya, jadi kalau kita misalkannya sama-sama nih mengaku bahwa kita punya kebenaran yang menurut versi kita masing-masing, itu namanya masih subjektif. Namanya kebenaran Allah kita. Dan kebenaran Allah kita itu tidak masalah, silakan aja. Tapi ketika kita statement kali depan publik, kita harus mampu mempertanggungjawabkannya. Contoh, apa sih spesifiknya kitab kita dikatakan suci, alasannya apa? Kalau kitab kita tidak ada alasan dikatakan suci, sama aja kayak kitab lain. Ya kenapa dikatakan suci gitu, bilang aja itu buku, ya kan? Bilang aja buku. Apa yang harus dikatakan holy book? Nah jadi itu pertanyaan saya itu cuman pengen membuat teman-teman Kristen tuh ke-trigger, kayak kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Oh dia bisa menghidupkan orang mati, Elia juga bisa. Oh dia nggak punya bapak, Adam juga enggak. Oh dia bisa menyembuhkan orang, tabib juga bisa. Oh dia bisa berjalan di atas laut, ada hewan yang bisa jalan di atas laut kok, di atas apa namanya, toke Yesus apa tuh, cicak atau apa, kadal. Dia mirip Yesus, kadal Yesus. Ada gitu loh makhluk-makhluk yang lebih hebat David daripada Copperfield Yesus. itu bisa tuh Apa jalan di gitu atas air tuh. David Iya. Copperfield. Makanya, jadi apa spesifiknya dia dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Nah, kalau Allah justru karena dia tidak ada yang sama dengan dia, makanya dia dikatakan Tuhan. Karena tidak ada yang sama dengan dia. Kalau Yesus banyak kesamaannya dengan yang lain, dia nggak layak dikatakan Tuhan. Mungkin teman-teman harus belajar waktu belajar biologi dulu. Pernah nggak belajar yang namanya ordo klasifikasi? Kenapa bebek itu masuk klasifikasi unggas? Nah, dia sama-sama unggas, tapi ada perbedaannya karena ada cirinya yang berbeda. Makanya dikatakan satu ayam satu bebek. Ikan itu satu hakikat semua yang di laut itu. Tapi ada perbedaan. Ini ikan namanya ikan cupang, ini ikan mentok, ini ikan duyung. Ada karakteristiknya berbeda. Pertanyaannya, apa karakter kitab kalian sehingga bisa dikatakan beda dengan buku porno atau buku-buku karangan lain atau koran bekas? Bahkan mohon maaf, dari jurnal ilmiah lebih tinggi kualitas jurnal ilmiah ketimbang kitab kalian teman-teman, karena jurnal ilmiah tahu siapa penulisnya. Bahkan jurnal ilmiah ya ada daftar pustakanya alias sumbernya secara kualitas. Kalau Al-Quran jangan kalian tanya, Al-Quran itu penulisnya jelas pada masanya, kemudian diturunkan itu metodenya itu lafazan, hafalan.
Nah, prioritasnya itu hafalan. Lalu kalau kita bilang, kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih? Ya karena kami ada tertulis ajaran kasih, itu mah klaim doang. Ajaran kasih itu adalah ajaran yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Penjahat menerima hukumannya, korban mendapatkan haknya. Di kalian korban dapat haknya nggak? Enggak. Buktinya kalian jangan melawan kepada orang jahat kepadamu. Kalian dapat hak nggak? Enggak, kalian tidak dapat apa-apa gitu. Perempuan yang sudah bonyok sama suami boleh cerai nggak? Enggak. Maka ajaran di agama kalian itu cenderungnya berpihak kepada orang-orang jahat, menguntungkan para penjahat, merugikan orang-orang nggak jahat. Korban dirugikan di situ. Jadi kalau ada satu ajaran merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, itu nggak mungkin dari Tuhan, pasti dari setan. Itu pasti. Makanya saya bilang, apa sih alasan agama kalian dikatakan agama kasih? Secara tekstual kalian diajarkan membenci. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak boleh jadi pengikutku. Katanya kalian diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan kan? Iya kepada penjahat. Tapi kepada saudara, kalau ada saudaramu yang marah, hukum. Marah saja dihukum loh. Berkata kafir aja dibawa ke mahkamah agama loh. Berkata jahil aja masuk neraka. Itu kasih. Iya kasih, tapi kepada penjahat. Kalian itu kasihnya kepada penjahat. Jadi agama kalian ini agama terbaik untuk orang-orang jahat, untuk orang-orang yang senang berbuat jahat. Kenapa? Sejahat apapun kalian, asal percaya sama Yesus, dosa kalian ditebus Yesus. Kalian nggak perlu bertanggung jawab. Ajaran yang mengajarkan orang untuk tidak bertanggung jawab, ajaran yang membiarkan penjahat nggak dapat hukuman. Lalu kenapa ajaran kalian dikatakan ajaran kasih? Oke, faktualnya kalau memang kalian punya Roh Kudus, yang melakukan perang salib itu siapa? Anak Tuhan. Legitimasinya siapa? Tokoh sentralnya Paus Urbanus kedua. Yang melakukan kolonialisme siapa? Anak-anak Tuhan semuanya. Siapa legitimasinya? Paus Alexander ke-6 dengan bula kepausan doktrin inter caetera. Yang menggenosida suku Kanada siapa? Anak-anak Theos, membawa Golden Gospel dan Glory dan mengasimilasi paksa. Yang konferensi Berlin, anak-anak Theos yang membagi-bagi wilayah Afrika, membawa gospel ke situ lalu mengambil tanahnya, itu kami atau kalian? Lalu kenapa kalian bangga sekali mengatakan kalian ajaran kasih? Ajaran yang mana yang kasih? Coba tunjukin yang bisa kalian jalankan. Jangan bilang rohani loh, nggak bisa dibuktikan rohani. Ya, silakan. Oke, Romi Purba, selamat malam Romi Purba. Ya, Romi Purba, buka mic-nya Bang, silakan. Buka mute. Mic-nya ke mute Bang. Buka mic-nya. Di tempat saya delay 40 detik Bang Romi. Nanti saya gedein. Bang Romi. Ya, udah. Halo, selamat malam. Ya. Bang Romi Purba Islam Kristen Bang? Islam Bang. Hah? Islam. Oh Islam, oke siap. Bang izin kursinya kita kasih buat teman-teman Kristen Bang ya. Karena narasumber kita di atas sudah cukup. Makasih Bang Romi Purba ya. Ya. Oke makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya teman-teman Kristen silakan tekan multi ya. Tekan multi naik ke atas. Ciko, coba. Ya mungkin bisa lanjut dulu nih sampai teman-teman Kristen mau naik. Iya, kita nih umat Islam ini kalau setiap kami berstatement itu wajib pembuktian. Makanya kami tidak pernah boleh berasumsi dari pribadi sendiri. Contoh saya katakan Muhammad itu nabi yang benar. Apa buktinya? Buktinya adalah semua ajarannya relevan. Tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hati nurani, dan tidak bertentangan dengan nalar manusia. Terus, apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu bisa dibuktikan saat sekarang ini. Terus, Nabi Muhammad SAW tidak pernah terbukti pernah berbohong. Kalian tahu istilah tidak ada kejahatan yang sempurna?
memang Nabi Muhammad itu jahat, maka sudah akan kita bisa buktikan bahwa beliau itu pernah berbohong. Nah, istilah tidak ada kejahatan yang sempurna itu bisa ditunjukkan kepada Paulus. Capek-capek Paulus ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi terbukti. Bahkan surat yang dia tulis sendiri melegitimasi dia pembohong. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Artinya dia sedang membela kedustaannya. Maksudnya di sini pasti dia pernah dituduh berbohong dan dia membela itu. Itu bahkan surat yang dia tulis sendiri tidak mampu melindunginya dari perbuatannya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Mengaku bertemu Yesus dengan dua kesaksian yang berbeda. Nggak mungkin dua-duanya benar, pasti salah satu bohong dan juga dua-duanya pasti bohong jadinya. Betul. Jadi ketika kalian misalkannya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, apa dasarnya? Kalau dia sendiri mengaku Tuhan, kenapa harus dituhankan? Dia kan datang sebagai manusia, nggak mungkin dia datang sebagai Tuhan. Ya udah, kalau dia datang sebagai manusia, perlakukan dia sebagai manusia. Iya, tapi kan dia Tuhan. Ya dia yang salah. Ngapain dia cosplay? Ngapain dia cosplay? Kalau ada orang datang ke depan saya mengaku perempuan dan saya tidak mungkin pegang burungnya membuktikan dia adalah perempuan jadi-jadian, saya akan anggap dia perempuan pada waktu itu. Apapun yang terjadi, saya ditipu waktu itu, dia yang berdosa. Kesentuh kulit saya, dia yang berdosa. Kami Islam begitu. Even kami ketipu pun kami tidak rugi, kami tetap tidak berdosa. Nah, tapi di Kristen, ketika kalian dikatakan saya bertemu Tuhan, kalian uji nggak itu? Enggak kan? Langsung percaya kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Gitu loh. Jadi di dalam agama Islam, kami ini bukan hanya menggunakan dalil, kami juga menggunakan akli. Bukan dalih. Dalih itu kayak kalian. Oh, itu perumpamaan. Giliran mengaku-ngaku kasih bahwa kami diajarkan ampar pipi kiri kasih kanan loh. Ternyata itu perumpamaan. Oke, ini ada tamu nih. Lord Oreo, selamat malam. Lord Oreo, selamat Ini Pak malam. dosen ini. Pak dosen ini. Ini Pak dosen. Pak dosen ya. Pak dosen. Islam. Iya, dosen Ya, kita itu. saudara kita. Oh. Pak Oreo ini dosen Insyaallah. kita ini. Oke, siap, Guru siap, kita siap. ini dia. Oke, siap. Saya nggak tahu. Ini begitu. Ini Yamcha. Silakan naik Yamcha. Ini ada Kristen nih. Ngeyel tapi. Kalau nggak Ya, ngeyel Yamcha, ya nggak silakan. Kristen lah. Yamcha, selamat malam. Ya, oke. Malam. Oke, silakan berdiskusi. Mau berdiskusi atau mau bertanya Yamcha? Ya, mau sering-sering diskusi. Ya, mau sering-sering boleh diskusi, silakan. Sama Unirifa langsung. Buka kamera bisa nggak? Yamcha, buka kamera bisa nggak on cam? Nggak apa-apa, santai aja, ngobrol-ngobrol santai. Biar nggak ada hujat-hujatan gitu kan nggak baik gitu. Ya kan? Aku tahu kok kuat ngeyel. Udah berapa kali kita diskusi soalnya. Gimana Yamcha? Bentar saya masuk lagi Bang ya, soalnya di sini ada bocil saya banyak ini ribut. Oke, siap. Nanti masuk lagi ya. Oke. Ya, Masuk lagi. makasih Bang Yamcha. Oke, buat teman-teman Kristen, silakan minta permintaan naik ke atas. Saya nggak tahu membedakan mana Islam mana Kristen ini kalau sudah di Komal. Namanya kadang, kalau yang namanya agak Islam izin saya nggak naikkan dulu. Ya. Ya ada satu Eko Yandra. Ya teman-teman, dibantu tap-tap layar, dibantu share, kuat-kuatin tap-tap layarnya agar Komal kita tetap kokoh ya. Jadi nggak gampang rungkat. Komal kita habis kena rungkat kemarin 1 minggu, kacau. Tap-tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow silakan follow teman-teman ya. Follow akun saya, silakan di follow akun Unirifa. Oke Bang Eko Yandra, selamat malam. Bang Eko Yandra, selamat malam. Assalamualaikum. Izin saya turunkan Bang Eko Yandra. Ini Pak dosen Lord Oreo ini kenapa nggak ada ngomong ini? Halo Pak,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waduh. Afan, Bang Iqbal. Lanjut Bang. Ya, Iqbal. siap. Siap Bang dah. Oke, lanjut santai aja di Komal kita. Ya, teman-teman Islam, saya rasa narasumber di atas sudah cukup. Kita naikkan teman-teman Kristen biar diskusinya bisa jalan ya. Ini ada atas nama Bintang, coba saya naikkan. Oten lagi minta doktrin ke Kudis, waduh. Rum komal syaiton kata. Terserah sia. Terserah Anda, Ten. Jadi kadang gini Bang Iqbal, kan Oten bilang, kalau komalnya muslim dikit yang nonton, kalau komal edis bisa sampai ribuan, puluhan ribu. Gini loh Ten, saat ada seminar dengan saat ada lawaan, kira-kira lebih banyak mana yang nonton? Lawaan apa seminar? Pasti lawak. Lawak dong. Iya, karena lawak nggak perlu mikir, cukup modal ketawa. Sedangkan kalau Anda datang ke seminar, Anda perlu berpikir keras Anda. Betul. Nggak bisa modal tertawa. Ya. Di sini full edukasi nih. Kalau lawak-lawak sama saya sendiri nanti head to head. Kalau Duni Riva, ada Bang Ben, ada Bang Lord gini nggak bisa kita lawak-lawak teman-teman ya. Kita harus diskusi serius. Saya mau izin dulu, kan ada Bang Ben sama Pak dosen nih, sama Iqbal juga. Saya ini ditelepon sama Yonatan Nandar, karena kan biasanya kan saya tiap malam kan ada janji sama Yonatan Nandar. Boleh nih. Boleh. Ya. Silakan Uni. Tapi saya paling cuman sekitar 1 jam lagi aja terakhir lah gitu. Udah ngantuk juga. Oke, siap. Intinya saya sudah sampaikan kepada teman-teman Kristen ya, kalau kebenaran itu konsepnya universal. Betul. Artinya tidak bisa dibantah dan terbukti. Kalau bisa dibantah berarti itu bukan kebenaran, apalagi dibantahnya itu tak bisa dibantah lagi. Ya, teman-teman Kristen silakan kalian jadi Kristen aja terus nggak apa-apa, karena tugas kami hanya menyampaikan. Tapi ketika kalian melawan argumen kami dengan hinaan hujatan, itu hanya membuktikan bahwa apa yang kami sampaikan ini tak terbantahkan alias benar. Gitu ya. Makasih banyak edukasinya Uni. Nanti turun dulu buat Mbak sama-sama. Iya, insyaallah. Nanti tema saya lagi ngumpulin beberapa tema nih yang. Ya, besok kita gas lagi lah buat tema lah. Ya, insyaallah mungkin ada tema-tema bagus yang mau saya angkat ya, yang tema-tema yang mungkin beda dari sebelum-sebelumnya insyaallah. Betul. Mudah-mudahan buat edukasi kita. Amin, Oke, izin turun pindah Komal. Ya. Oke Uni, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke Ten, gaskan. Gaskan, naik sia. Ayo, Bilsebul, naik Bilsebul. Congor doang. Ya, sangat menarik apa yang didiskusikan oleh Uni Rifa dan teman-teman tadi ya, terkait masalah Kristen anti Kristus. Dan sampai sekarang teman-teman Kristen tidak bisa menyangkal bahwa sebenarnya mereka itu adalah anti Kristus sejati. Ini siapa ini? Widianti, saya Kristen, naik dong. Oke, tekan multi, Widianti silakan. Ya. Ya, Widianti gimana? Ya, selamat malam. Selamat malam, Bu Widi. Ya, siap berdiskusi? Siap. Gini ya, kita berdiskusi. Boleh. Coba untuk tidak memihak, benar nggak? Ya, saya nggak akan memihak apapun itu, karena tujuan kita daripada berdiskusi ini kan mengedukasi. Ya. Nggak, Anda berdiskusi dengan saya boleh? Ya. Host dan teman-teman percaya nggak bahwa Tuhan itu maha kasih dan maha adil? Percaya nggak? Saya percaya Tuhan itu maha kuasa, maha pengasih, maha adil, maha penyayang, luar biasa lah Tuhan. Allahu Akbar. Oke. Pada zaman perjanjian lama, ya. Jadi gini. Pada zaman perjanjian lama kan bantuan Roh Kudus berupa roh hikmat itu hanya diberikan. Ibu bisa on cam nggak? Ibu bisa on cam biar kita enak diskusinya di atas berdua. Nggak bisa karena saya situasi psikon saya nggak memungkinkan. Oke, udah siap. Ya. Silakan. Pada zaman perjanjian lama ya, bantuan Roh Kudus itu berupa roh hikmat itu hanya diberikan kepada para nabi dan urapannya saja.
Jadi 95% orang belum dikasih, sekitar 95% orang belum dikasih bantuan Roh Kudus berupa roh. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu, Bu? Ya makanya buktinya di zaman perjanjian lama selalu ada ribuan nabi, ratusan nabi yang diutus baik ke Israel maupun non-Israel karena dia pencipta. Jadi dia bukan hanya menyelamatkan Israel sesungguhnya, bukan. Non-Israel juga diutus kayak gitu. Kata siapa? 1 Samuel 15? Izin. Bu, boleh tahu nggak kalau para nabi di perjanjian lama itu punya Roh Kudus? Ada nggak dalilnya, Bu? Ya, coba para tunjukkan nabi dalilnya kan bahwasanya kasih para Roh Kudus. nabi, iya di mana? Bahwasanya para nabi punya Ruach HaKodes atau Roh Kudus di mana? Saya belum pernah nemu. Coba lihat aja di Musa penuh dengan Roh Kudus. Coba cari aja di Google. Di mana ayatnya? HP saya cuma satu. Ada. Lu kok cari di Google? Yehezkiel. Saya belum pernah nemu itu, Bu. Musa penuh Roh Kudus itu belum pernah nemu. Yehezkiel ya. Yehezkiel melihat pencipta dalam maha rupa Allah. Yang di mana? Ayatnya di oleh mana? 4 serafim. Iya, di mana itu tertulis? Coba silakan. Ayatnya Berarti di Tuhan mana? Tuhan Anda Allah itu bisa dilihat menurut Ibu. Yesaya 6. Coba Yesaya. Coba dibaca Yesaya 6 berapa? Ada nggak dikatakan bahasanya tadi saya Roh ngomongnya Kudus? Yehezkiel ya. Yehezkiel berapa? Baru tahu loh saya kalau nabi di perjanjian lama itu dirasuki Roh Kudus. Ini baru tahu loh saya. Ya, bagi yang bilang host tidak bermutu, kalau saya tidak bermutu, Anda typing aja di bawah, tap layar. Thank you. Tap layar ya, Kristen yang ada di bawah, tap layar. Gak apa-apa. Ya, Bu Widi, silakan Bu Widi. Sebenarnya apa yang ingin Anda katakan? Apa yang mau Anda katakan sebenarnya, Bu Widi? Silakan. Tunggu dulu ya, oke ya. Jangan dicekal dulu omongan saya ya. Enggak, sebentar. Langsung pada poinnya, langsung pada intinya apa yang pengen Ibu katakan? Iya, poinnya adalah Tuhan zaman dulu dan Tuhan zaman sekarang sama aja. Pencipta zaman dulu dengan zaman sekarang sama aja. Memberikan bantuan kepada Israel non-Israel. Oke. Sekarang juga kepada Kristen dan bukan Kristen. Oke. Saya tanya Anda, siapa Tuhan sekarang menurut Ibu? Saya tunggu dulu, saya bukan membahas kayak gitu. Iya, sebentar Bu. Ibu mengatakan bahwa Tuhan zaman dulu dan Tuhan zaman sekarang itu sama aja, kata Ibu. Nah, saya mau uji apa yang Ibu argumen Ibu tadi itu benar apa enggak. Pertanyaan saya, siapa Tuhan sekarang menurut Ibu? Bu Widi. Tuhan sekarang yang Tuhan zaman dulu ya sama aja. Emang kenapa pencipta Tuhan dia? di perjanjian lama dengan perjanjian baru, Bu? Iya, Tuhan sekarang siapa menurut Ibu? Ibu Kristen bukan? Ya Kristen sama aja. Ibu Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Oke, siapa Tuhan menurut Ibu hari ini? Ya pencipta. Siapa Tuhan pencipta itu, Bu? Namanya, Bu, namanya. Bentar, Bang Ben. Siapa maunya siapa? Udah bukan mau saya. Menurut Ibu yang beriman sebagai orang Kristen, dan Ibu mengklaim diri Ibu adalah seorang Kristen Protestan, Tuhan Ibu ini siapa sebenarnya? Gimana ya? Selalu pertanyaannya ke situ ya pencipta. Oh, bukan Yesus. Yesus bukan Tuhan menurut Ibu. Namanya. Yesus itu adalah pencipta dalam maharupa sel-selo. Iya, jadi Yesus ini Tuhan yang ada di perjanjian lama. Dalam maharupa Tuhan. Oke. Berarti Yesus adalah Tuhan yang ada di perjanjian lama juga menurut Ibu. Iya. Jadi Yesus ini sejak dulu sudah ada. Iya. Yesus yang sejak dulu sudah ada ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya dia pencipta dalam maharupa Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus yang sejak dulu dia ada, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Pencipta dalam maharupa Tuhan. Bu, pertanyaan saya Tuhan, definisi Tuhan adalah sesembahan atau yang disembah. Nah, Yesus ini, dia maha kuasa, maha pencipta, itu Tuhan, Bu. Pertanyaan saya, itu kan kalau kita berbicara Tuhan itu sudah mencakup keseluruhan gelar yang disandang Tuhan tadi. Termasuk maha pencipta itu adalah sesuatu yang disandang oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang melekat pada diri Tuhan. Tuhan pastilah maha pencipta. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang Ibu sembah hari ini, apakah dia adalah Tuhan sejak dulu kala atau bukan? Ya iya, dia pencipta. Siapa dia? Yesus. Iya. Siapa? Yesus. Iya. Sebut namanya siapa?
Pencipta dalam maharupa Tuhan Yesus. Oke, singkat saja. Ibu mengatakan, nggak apa-apa Bang Men, biar aja. Ibu mengatakan bahwa sejak dulu Yesus adalah Tuhan dan sampai hari ini Yesus adalah Tuhan, betul? Betul. Pertanyaan saya, simple saja. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya pencipta. Kenapa bukan Yesus? Namanya siapa, Bu? Namanya siapa? Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Kristus. Allah. Di mana tertulis? Kenapa bukan Yesus? Allah. Ya kenapa bukan Yesus? Tadi ibu bilang Yesus adalah Tuhan sejak dulu dan sampai hari ini dia masih Tuhan. Yesuslah yang maha menciptakan sejak dulu, maha adil sejak dulu, dan sampai hari ini dia masih maha pencipta dan maha adil menurut ibu. Betul tidak? Iya. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Kristus. Di mana dikatakan itu? Di mana dalilnya, Bu? Allah, A-nya huruf besar, A-nya doang yang huruf besar. Allah, A-nya doang yang huruf besar, itu kan firman. Allah yang A-nya doang huruf besar, Jadi dia firman. Yesus adalah Allah itu sendiri, Bu. Iya. Izin, Bu. Waduh, huruf Allah besar, jadi huruf Yesus kecil. itu sendiri, Bu. Menurut Ibu. Ya, tunggu dulu, memang kalau orang Islam ini nggak tahu tapi sok tahu. Di Alkitab itu ada Oke, Allah saya pakai huruf dalil besar bisa, Bu, semua. ya? Di Izin ya? Alkitab itu Mabok ada doktrin. Allah huruf besar semua. Bu. Mabok doktrin. Berarti menurut Anda, Yesus adalah Allah itu sendiri. Benar? Ya Allah yang A-nya doang huruf besar. Ada Allah yang Enggak, iya. Allah yang huruf besar semua. Di Mazmur 71 ayat 5 atau kalau di perjanjian barunya 1 Timotius 6 ayat 16, Saya boleh pakai yang dalil nggak, Bu? dihampiri oleh semua manusia. Saya pakai Baik oleh dalil boleh manusia nggak, Bu? murni maupun oleh Izin, saya pakai golongan dalil boleh angkat nggak, Bu? 2N planet yang terisi oleh manusia suci. Saya boleh pakai dalil nggak, Bu? Hah? Saya boleh pakai dalil nggak? Silahkan, kenapa? Oke, saya pakai dalil, Bu, ya. Ya. KPR Kisah Para Rasul bunyinya gini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Dia Allah atau hamba Allah, Bu? Iya. Loh, kok iya? Apa ya? Yesus Allah atau hamba Allah? Makanya Paulus bilang Allah. Yesus Allah atau hamba Allah? Saya baca lagi. Coba bacakan lagi Bang Ben, bacakan lagi. Allah Teman-teman bantu tap layar biar komal kita nggak goyang ya. Bantu Allah share, silakan follow yang belum follow. Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Jadi dia Allah atau hamba Allah, Bu? Yesus kan tadi saya sudah bilang. Apa lagi? Susah banget Ibu ini. Bentar Bang Ben, Kenapa nggak izin. jujur? Bu, Yesus ini Allah atau hamba Allah? Utusan. Tadi ibu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan sejak dulu kala. Yesus adalah Tuhan yang maha pencipta sejak dulu kala. Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa sejak dulu kala. Dan sejak dulu Yesus sudah Tuhan. Betul tidak? Iya. Maka ketika kami bertanya, kami mau uji konsistensi ibu. Maka ketika kami bertanya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Saya pakai ayat barusan tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Bu Widi? Boleh nggak saya menerangkan keilahian berdasarkan Alkitab? Wah. Iya, dalil. Sebentar Silakan. aja, 5 menit aja. Boleh nggak? Silakan. Doktrin, Jawab ya pertanyaan saya yang ayat tadi ya, Bu. Ya, Dijawab boleh ya. nggak saya dikasih waktu Boleh, 5 silakan. menit aja? Silakan. Biar aing anjing. Keilahian berdasarkan Alkitab, boleh nggak? Silakan. Halah si ibu, Bu. Halah si Boleh ibu. nggak? Boleh nggak diizinkan nggak host? Ya, boleh, silakan. Saya tidak memihak. Ya. Kalau ibu bisa mendalilkan, ibu bisa on cam, bisa menunjukkan data lebih baik, Bu. Liar aing anjing. Mas, izin Mas. Ibu sebelum menjelaskan, Ibu jawab dulu yang dalil yang saya kasih tadi. Bunyinya gini, Bu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus ini Allah atau hamba Allah? Itu dulu, jawab dulu, Bu. Jujur dulu, Bu. Ya iya, hamba. Nah, kalau dia hamba Allah, dia Allah bukan? Hamba Allah, kan tadi saya udah ngomong. Hamba Allah tapi dia ilahi. Gini aja Bang Ben. Tuhan dan hamba Tuhan itu sama nggak?
Ya, coba teman-teman ya. Yesus itu adalah ketujuh roh Allah. Aku mengutus ketujuh rohku ke bumi bukan ini. itu doktrin gereja, saya pakai dalilnya. Halah, Bu. Dalilnya jelas, Bu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Jesus Christ. Dia hamba Allah atau Allah, Bu? Oke, kalau kalian mau dia ngomong hamba dan seperti kita manusia, silakan. Silakan. Jadi ayatnya salah ini. Kita Kristen lebih mengerti Alkitab. Misalnya kita Kristen doon. Enggak. Jadi menurut Ibu ayatnya salah. Ya. Ayatnya salah. Ayatnya salah, Bu. Coret aja kalau salah, bisa dibuang, Bu. Oke. Ya. Robek aja, Bu. Iya. Ayo, siapa Yesus ini? Hamba Allah atau Allah? Tuhan atau hamba Tuhan? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Ayat. Jawab berdasarkan ayat. Saya jawab dengan Alkitab ya, Wahyu 4 ayat 2. Silakan. Wahyu 4 ayat 2, saya jawab dengan Alkitab ya. Ya. Wahyu 4 ayat 2. Ini nekat yang nyata. Ya. Wahyu 4 ayat 2. Kita jawab dengan Alkitab. Boleh. Segera aku dikuasai roh, lihatlah. Wahyu 4 ayat 2 sampai 5 ya. Di surga di tahta itu duduk seorang dan dia yang duduk di nampak bagaikan yaspis dan permata sardis. Mana sih yang ini yang ini Bu, ayatnya ini, Bu. Mungkin saya bantu, Bu, ayatnya. Bang Iqbal boleh dibacain Wahyu 3 nomor 2. Itu Wahyu 3 nomor 2. Iya. Ntar saya carikan ya. Iya. Nah, lihat ya. Tunggu dulu, lihat Wahyu 3 ayat 5, lihat. Dan dari tahta itu keluar kilat bunyi guruh yang menderu, ketujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Nah, itu Yesus itu terus diterusin ayatnya, diterusin, Bu. Terusin ayatnya. Terusin, kalau perlu sampai ayat 10, gak apa-apa. Ya, baca Bu. Sampai ayat 10, nanti ketahuan dia Allah atau bukan. Atau ayat 2-nya. Ayat 2-nya tolong dibaca, Bang Iqbal. Iya, ayat 2-nya ya. Oke, ayat 2-nya sorry. Aku menunjukkan kepadamu apa yang terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah pasal 3 ayat 2. Ibu kan tadi pasal 3 ayat 5. Ayat 2-nya dibaca. Coba. Dibaca silakan. Ini pasal 3 ayat 2 nih. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Dia di hadapan Allahnya loh, Bu. Berarti dia Allah sendiri bukan, Bu? Berat ya, Bu ya. Dia di hadapan Allahnya. Berat, saya tahu jawabannya, cuma saya nggak silakan kalau tahu jawabannya silakan. Halah, Ibu tidak tahu dari tadi. Ibu dari tadi tidak tahu apa-apa. Mana ada saya tidak kasih kesempatan. Ibu bawa Wahyu nomor pasal 3 saya ikuti. Katanya mau ngasih kesempatan tapi terus-terusan ngomong. Saya kasih kesempatan, tetapi Bang Ben izin Bang Ben ya. Biar aku coba dulu sama Bu ini, biar lurus, nanti Abang masuk. Coba izin ya. Bu Idi, apa poin penting yang sebenarnya pengen Ibu sampaikan kepada kami di sini? Ibu ingin membuktikan bahwa Yesus ini adalah Tuhan? Bukan. Atau Ibu jadi apa? Itu sama dengan mengasih mutiara kepada babi. Ya betul. Iya. Terus ngapain Anda naik? Mutiara. Saya nggak mau ngasih Biar aja Bang Ben. Saya nggak mau ngasih ayat-ayat Alkitab. Ya, tujuan Ibu naik ke atas ini apa? Apa yang sebenarnya poin penting ingin Ibu sampaikan kepada kami? Bukankah dalam Markus 16 ayat 15 itu berbunyi, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk? Ibu datang dengan tujuan memberitakan Injil atau bukan? Memberitakan Injil, tapi bukan Injil supaya Kristen, bukan. Jadi Injil itu adalah cahaya terang. Aduh, berat. Halah sia Bu, untung wanita Anda ini. Waduh. Oke? Sekarang gini, sekarang saya mau nanya. Sekarang saya mau nanya ya, Kristen dengan Islam itu sama-sama kelakuannya? Ya nggak sama, mana sama. Kristen menuhankan manusia. Orang Kristen menuhankan manusia, orang Islam tidak menuhankan makhluk, tidak menuhankan manusia. Siang ada wae. Arti menuhankan itu apa? Kepala
tunduk kepada benda dan merasa ada khasiat benda itu. Walah, siapa Bagong? Tuhan apa sih? Tuhan itu apa dulu? Tuhan itu apa? Definisinya apa, Bu? Tuhan itu, Bu? Itu udah berhala. Itu udah berhala. Definisi Tuhan apa? Berhala mana? Berhala mana yang berhala? Siapa yang menuhankan berhala di mana coba? Pada benda dan merasa ada khasiat rohani di benda itu. Itu menurut Ibu. Menurut kami tidak seperti itu. Sekarang saya tanya, kalau orang Kristen membuat patung Yesus, mencium patung Yesus, apakah orang Kristen menyembah Yesus? Menyembah patung? Iya, berhala. Ya, jadi orang Kristen yang orang Kristen yang mencium patung-patung itu, mencium salib itu gimana itu? Iya, itu berhala. Berhala. Ibu seperti itu tidak? Enggak lah. Walah, bohong Ibu. Dia Protestan bukan Katolik. Ya nggak apa-apa, tapi kan dia pegang ke patung salib ini, weh. Makanya saya tanya tadi, ada 2 ayat yang tadi saya bawa, satu aja Ibu belum tanggapi, Bu. Gitu loh. Ya saya mau jawab dulu, tapi tolong saya silakan. mau Anda tanggapi ayat yang saya bawa pertama, dulu, ya? yang saya bawa tadi di KPR. Bentar izin, Bu. Saya bawa KPR 3 nomor 13. Bunyinya gini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Jesus Christ. Dia Allah atau hamba Allah? Silakan. Ya dia serafim. Waduh, serafim. Serafim apa sih? Apa serafim ini? Serafim itu malaikat. Kasih kesempatan saya untuk ngomong. Kok serafim? Ibu ini dari tadi narasi liar, tidak tertulis. Semua udah ilham iblis. Saya keluar, udah ilham. Waduh, ilham. Enggak, sabar saudariku. Tidak. Ibu kan sedang. Ya, saya minta maaf. Alah si Bagong. Asal sembarangan saja inilah ngomong. ya. Ketika sebuah agama, ketika sebuah kepercayaan bertentangan dengan kitabnya, yang ada panik. Ketika panik menghujat. Padahal yang kita baca semua dari kitabnya loh dari tadi. Ya, ini dari tadi ini ada kita bawa-bawa yang lain selain kitabnya. Halo, Tuhan plus Yesus. Selamat malam. Ya malam. Ya, Anda dari Kristen bukan? Kristen. Dari tadi Anda minta naik, kenapa? Anda bilang saya takut. Memangnya Anda superhero? Iya. Apa? Anda mau berdiskusi soal apa? Mau menanggapi yang tadi? Tentang apa itu? Tentang ketuhanannya Yesus ini. Benar nggak Yesus ini Tuhan? Benar. Dari mana Anda tahu? Bagaimana cara Anda mengidentifikasi bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah Yesus adalah Tuhan menurut anggapan orang atau tertulis dalam kitab suci Anda? Silakan. Oke. Abang dari mana? Abang tahu. Tahu apa? Tahu tentang Tuhan. Karena Tuhan memberikan informasi kepada saya. Dijawab, Bang. Tuhan memberikan informasi kepada saya, makanya saya mengenal kepada Tuhan saya. Di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dari Tuhan. Dari Tuhan. Berarti ngomong langsung dengan Tuhan. Tidak, Tuhan memberikan wahyu kepada utusannya, memberikan firman-Nya kepada utusannya. Utusan melalui apa tuh? Ya, utusannya lah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini kita bahas kekristenan. Loh, bebet. Anda tanya saya Islam, saya bukan Kristen, botol. Iya, kenapa bawa Kristen kalau udah kau Islam? Fokus saja sama pertanyaan Bang Iqbal tadi. Udah, sekarang begini, bagaimana cara Anda mengidentifikasi bahwa Yesus adalah Tuhan? Buktikan kepada saya bahwa Yesus benar Tuhan, silakan. Kalau Anda Kristen. Oke. Kamu dari mana? Kamu bisa tahu? Aku nggak pernah tahu kalau Yesus Tuhan. Menurut saya Yesus bukan Tuhan. Jelas. Yesus bukan Tuhan. 2 Yohanes 1 pasal ayat 7. Itu dari sebab mana? banyak penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Dan si penyesat antikristus itu adalah mereka yang tidak mengakui kedatangan Yesus sebagai manusia. Menurut saya, menurut pandangan saya, menurut ayat yang saya baca di Bible, 61 kali Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah anak manusia. Lukas pasal 1 ayat 31, pada saat Gabriel turun memberitakan kepada Maria, Gabriel mengatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan memberikan nama Yesus. Berarti kau baca dalam Bible itu yang kau sampaikan? Itu yang saya sampaikan. Saya memahami bahwa dia adalah manusia. Buktikan kepada saya bahwa ada Yesus mengaku di dalam kitab Anda. Yesus adalah Tuhan. Berarti kamu bukan penganut Al-Quran tapi
penganut Alkitab. Apa sih kau ini? Kau ini botol minta ampun, woi. Tidak, kau bisa menjawab atau tidak? Kalau ditanya itu kau jawab, jangan malah bikin pertanyaan baru. Ini kita membahas Kristen. Kenapa Iya. Anda membuat saya bingung ini? Aku Ya, tadi gini udah loh. bilang. Dari mana kau tahu? Bro, kalau kau ditanya itu dijawab, jangan bikin Iya, pertanyaan aku jawab. balik yang Aku nanya dulu berjilid-jilid. dari mana kau jawab tahu? dulu pertanyaannya, silakan. Pertanyaanku dari mana kau tahu? Lu kok malah Tahu bikin apa? pertanyaan baru? Dari mana aku tahu apa? Biar aja Bang Ben, biar aja Bang Ben. Iya. Apa? Kau tahu dari mana aku tahu apa? Tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Tuhan yang mana dulu? Ya Tuhan Yesus. Mana ada Yesus Tuhan? Aku nggak tahu kalau Yesus Tuhan kok. Makanya aku nanya Iya, kalau kau. nggak tahu ngapain kau bahas? Ya justru itu aku mau tahu kalau Yesus ini benar Tuhan atau tidak. Tidak ada undang-undang yang mengatur orang Islam dilarang membahas Iya. kekristenan. Kamu kan penganut Al-Quran. Betul. Aku Kristen. Saya percaya Al-Quran. Saya Islam. Iya. Iya. Terus kenapa kau bahas tentang Kristenan? Karena saya buka Komal ini ruang diskusi lintas agama, botol. Iya, aku tahu lintas agama. Ya, kalau kau tahu Tapi kenapa? udah beda jauh. Kenapa? Kalau kau bahas tentang Al-Quran mau, ya tidak masalah. Tapi ini tentang Ya kenapa kalau saya mau bahas Kristen Siapa yang kenapa? larang? Memangnya ada hukum Undang-undang positif yang yang mengatur, larang? ada undang-undang Oke, yang oke, mengatur oke. dilarang membahas Kristen. Dari mana Katanya kau tahu beritakanlah Tuhan? Injil kepada seluruh makhluk, kepada ayam, kepada ikan, kepada Iya. kecap, terserah siapa. Dari mana kau tahu tentang Tuhan? Dari mana aku tahu tentang Tuhan? Tuhan yang mana? Tuhan yang benar atau Tuhan palsu? Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku mengenal Tuhan karena aku membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an isinya firman Tuhan. Ini bukan aku butuh dari Al-Quranmu tentang Ya kekristenan, sudah, kau karena udah saya bertanya. Islam. Kalau saya Ya, bahas kalau- Kristen, kalau saya kamu tidak Islam, percaya ngapain Yesus kau bahas Tuhan. Kristen. Halah Kalau bagong Islam, sia. Ngapain kau bahas Kristen? Ya, terserah saya. Kenapa Anda marah? Ini kan terserah. ruang diskusi lintas agama. Anda ini Kalau kenapa? benar, Saya kau ini mau mengedukasi sampaikan yang orang. benar gitu loh. Ya sudah. Kalau Anda memang merasa bahwa Kristen itu benar, Anda merasa Kristen itu benar, maka sampaikan kebenaran itu kepada kami dan buktikan bahwa Tuhan yang Anda sembah Oh, itu oke. adalah Tuhan yang benar. Silakan. Nah, saya nggak mau panjang lebar. Kau percayalah, Tuhan Yesus lah imam kami. Palamu itu. Gak percaya aku. Ya, kalau nggak percaya ngapain kau bahas? Ya aku nggak percaya. Ya kalau nggak percaya ngapain kau bahas? Izin ya. Ya terserah Izin saya. ya, saya gantian ngomong Kok dulu. terserah gimana ya? Kau bahas Ya Bang Ben, bisa? silakan Bang Ben. Jangan ngomong, Silakan Bang Bang. Ben. Silakan Bang Ben. Jadi inilah ya yang namanya kebodohan ya. Saat tahu yang namanya sebuah komal adalah komal lintas agama yang membahas salah satu Ya lintas agama. Tapi lintas agama Kristen. Tolong di Ya. mute dulu, tolong di mute dulu, tolong di mute dulu. Kau diam dulu tuh ini. Jadi Siapa ini? ketika Anda tahu sebuah komal lintas agama salah satu membahas kristologi, terus Anda naik mempertanyakan kenapa kau bahas kristologi. Ini saya ibaratkan nih. Anda tahu di pasar itu tempat orang melakukan transaksi jual beli, terus Anda datang ke pasar bertanya, ngapain kalian melakukan transaksi jual beli? Itu namanya dungu, Bang. Dungu namanya, Bang. Ya. Belajar lagi. Jangan malu-maluin. Oke, buka mute, silakan nanggapi. Anda masuk ruang diskusi lintas agama, Anda mempertanyakan ketika kami membahas ketuhanannya Yesus. Ini Kristen, Bang. Kenapa urusan Anda membahas Kristen itu yang dipertanyakan? Mulai siap, mulai keroyokan, mulai kualitasnya menunjukkan bahwa takut dibahas oten sia anjing. Saya Kau bahas menjelaskan oten tentang itu tidak ketuhanan ada undang-undang yang tentang mengatur, Kristen. Bagong. Apa? Ya, makanya aku nanya, dari mana kau tahu tentang Tuhan kami? Ya jelas aku baca kitabmu lah. Al-Quranmu yang Yang suruh mengajari baca orang Alkitabku untuk siapa? berbuat kejahatan. Apa? Kok kamu bisa baca Alkitabku? Ya itu suka-suka saya lah. Memangnya dilarang? Memang tidak dilarang. Undang-undang mana tapi yang nggak larang? sesuai. Ya Nggak kalau sesuai tidak dari- dilarang, di mana nggak Nggak sesuai? sesuai Buktikan itu bahwa menurut apa yang kami sampaikan di sini tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Anda. Coba silakan. Iman kami Kristen Tuhan Yesus saja. Ya dari mana Anda Kok tahu iman? itu? Saya nggak bahas iman kok, bahas kitab kok. Gimana sih? Itu Dari mana Anda keyakinan tahu itu kami. bahwa Yesus Tuhan? Itu keyakinan kami. Kalau Anda naik ke ruang diskusi lintas agama modal cuman iman dan congor, Anda tuhankan babi, saya tidak peduli, botol. Itu bukan urusan Kenapa? saya, ini Kalau ruang kamu nggak peduli, diskusi. ngapain kau peduli tentang Kristenan? Karena saya ini mau membicarakan tentang Kristen suka-suka saya, Suka-suka saya, ini yang mengimani, yang nggak terima. Izin Ya ini komal saya, kenapa Anda naik di sini kejang-kejang? Ikut komentar. Nah, silakan Bang Ben. Izin ya, boleh ikut komentar ya. Silakan. Jadi gini ya, yang namanya lintas agama itu sesuatu yang umum dan lumrah. Bahkan di STT, calon pendeta kalian mempelajari Islamologi.
kita nggak ada yang protes, nggak ada yang protes. Ya, yang namanya perbandingan agama itu bukan cuma biasa dilakukan, bahkan dilembagakan kalau dalam abang tahu dunia pendidikan. tentang kekristen kami, tanyalah Diam, kami diam, orang jangan. Kristen biar kami Diam, menjelaskan gitu. Bukan kalian yang menjelaskan. Ya coba Udah jelaskan. salah. Coba jelaskan kepada kami. Anda dari tadi suruh Iya. jelaskan kok. Coba jelaskan menurut Bible Anda, silakan. Suruh jelaskan. Moderator jangan di-mute dulu, moderator. Woi, kami percaya Tuhan Yesus saja. Ya dari mana Anda Iya, tahu? jelaskan menurut Kenapa Anda Bible bisa Anda. percaya? Kenapa Anda bisa percaya? Karena itu imam kami. Berdasarkan Bible ya. Iya, Anda beriman berdasarkan apa? Bible. Ya, di mana tertulis dalam Bible Anda bahwa Yesus mengaku Tuhan? Bukan Yesus yang mengaku Tuhan, tapi kami tahu bahwa dia itu banyak mujizat-mujizat, maka kami mengaku dia bahwa dialah Apakah Tuhan ketika dia melakukan mujizat itu berarti dia adalah Tuhan? Iya. Mujizat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga Anda beriman kepada Yesus sebagai Tuhan? Dia bisa membangkitkan orang mati. Paulus membangkitkan orang mati, Elia membangkitkan orang mati, kenapa Anda tak sembah Elia? Tapi dia itu tidak tercantum, yang tercantum adalah Yesus saja. Tercantum di kitab Anda, Paulus menghidupkan orang mati, Elia menghidupkan orang mati, itu tercantum. Tidak. Tercantum. Tidak, tunjukkan dalilnya. Tercantum. Tunjukkan dalilnya. Kenapa Anda minta tunjukkan saya? Kan saya yang punya, Anda punya kitab. Ya, kalau punya saya kenapa ngapain kau jelaskan? Tercantum. Iya, tercantum mana? Sekarang buktikan juga kepada saya kalau tercantum Yesus membangkitkan orang mati. Mana? Boleh saya pakai dalil? Mana Izin, dalilnya? Bang Iqbal? Coba Bang Ben. Boleh saya pakai dalil? Ya. Dibacain Mana dalil? KPR bentar. Kau kan bilang mujizat ya. Tolong bacain KPR 2 nomor 22 Bang Iqbal. Izin. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 ya. Iya. Yang kenceng. Pegangan. Ya, teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layar, bantu share-share guys. Buat yang belum follow silakan follow. Thank you. Ini kita ngajarin si Bagong ini, weh. Dibacain boleh Bang Iqbal? Ini saya bacakan ya, KPR 2:22 ya. Saya baca. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya. Ayo. Mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Yesus, berarti Yesus sebagai perantara. Benar. Iya, dia dari segi manusia di perantara. Loh, katanya dia yang melakukan mujizat. Tadi kata Anda yang melakukan mujizat adalah Yesus itu sendiri. Ini ternyata bukan dia yang melakukan, Allah yang melakukan. Kamu tahu tentang Allah? Jangan lari. Coba jangan jelaskan lari dulu. tentang Allah. Selesaikan dulu. Coba Jadi, jelaskan. Syukron tentang Bang Al, makasih Bang Al, Masya Allah. Yang melakukan mukjizat siapa? Coba jelaskan tentang Allah. Loh, jangan lari dulu kebiasaan. Bukan, aku nggak lari. Kepepet lari. Jangan lari Karena dulu. Allah, Selesaikan. Anda jelaskan dulu tadi. Oke, Tadi kata Anda Yesus melakukan mukjizat. Ternyata dalam KPR 2:22 Yesus hanya sebagai perantara. Iya, Ayo, oke. jujur. Yang Allah melakukan mukjizat siapa? sendirilah Yesus itu. Saya tanya, berdasarkan Syukron, Bang Al, KPR makasih, 222 yang melakukan mukjizat siapa? Yesus, Allah sendiri. Dari mana? Kok dari mana? Kamu tahu dari mana juga? Coba dalilnya mana? Saya kasih dalil habis ini. Itu Kalau dia barusan kamu baca, gimana sih? Loh. Oke, Bang Iqbal baca lagi itu yang Wahyu 3 nomor 2 tadi, Bang Iqbal, izin. Silakan. Dia nggak akan percaya ini Bang Ben, percuma ini otaknya sengklek. Nih, Kalian 3 nomor 2 kan ya. udah nggak Saya jelas bacain gitu, ya. ngapain bahas Saya bacain ya. kita orang gitu. Saya bacain ya, Wahyu 3 nomor 2 ya. Dengerin ya. Tolong di-mute. Bunyinya gini, saya ambil highlightnya aja ya. Sebab apa yang gimana tadi Bang Iqbal lupa. Gini. Yang di mana nih? Yang di mana? Bangunlah. Wahyu 3 nomor 2. Ini. Yang bikin ibu tadi tantrum itu loh. Oke. Tolong dibacain. Silakan.
Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Dia di hadapan Allahnya tuh. Dia Allah sendiri. Ayo. Allah yang mana itu? Dia sendiri. Kok dia di hadapan Allah? Allahnya? Iya, dia sendiri Allah. Loh, dia di hadapan Allahnya kok dia sendiri? Bukan di hadapan Allah, kalian yang tidak tahu. Dia bukan Itu baca botol. Astaga, bodoh kali ini si Longor, halah bagong. Anda Dia baca manusia, itu. tapi Allah yang dimaksud Allah, dia sendiri. Loh, dia di hadapan Itu Allahku katanya. Allah. Ya Allahku, berarti dia punya Allah. Di hadapan Allahku. Ah, tuh dia di hadapan Dia Allahnya. sendiri. Dari mana ceritanya di hadapan dia sendiri? Dia sendiri. Wah. Apapun yang Terserah dia siaten. sendiri. Anjing jadi Kristen sajalah seumur hidup, nggak apa-apa. Makanya kalau nggak ngerti tentang kekristenan jangan. Alah, terserah siaten, terserah. Udah nyerah. Ngaku aja Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, semoga Tuhannya Yesus memberkati kita. Terserah siaten. Oke, ini baru Pak. Ya, semoga Tuhannya Yesus bukan Yesus. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, kita menggunakan dalam kitabnya mereka. Tapi mereka mencoba menipu dirinya dengan mengatakan yang sebaliknya. Pantas kalau disebut antikris. Bayangin coba, jelas-jelas dikatakan Yesus di hadapan Allahnya, katanya dia sendiri Allah itu. Kan PA, guys. Yesus ini kan punya Tuhan, jelas Yesus punya Tuhan. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, bukan Yesus. John 20 nomor 17, aku akan kembali pada Bapakmu dan Bapakku, Tuhanku dan Tuhanmu. Ah, cemana dia Tuhan sendiri? Alah, si Kristen.